Halo guys, kembali lagi bersama aku Dias Pitasari dalam channel YouTube aku. Kali ini aku akan membahas tentang dunia manajemen. Nah, kali ini aku akan membahas tentang manajemen apa? Manajemen bisnis dong. Yang pastinya aku akan membahas tentang produk yang lagi viral-viral ini nih. Apa ya? Yang pastinya produk ini tuh sangat ngetren banget loh saat ini, apalagi brand ini tuh, produk ini ya, dia itu bekerja sama anggota grup girl band yang berasal dari Korea. Siapa lagi kalau enggak Blackpink, Pink Fans. Nah, apa itu? Pasti kalian udah tahu dong apa itu, yaitu yaitu Oreo. Nah, Oreo ini harganya itu cukup ekonomis ya, dan banyak nih yang jual kayak gini di Indomaret, Alfamart, maupun toko-toko kecil. Harganya itu cuma Rp2.000 kok. Dan di sini aku akan menjelaskan dan membahas tentang produk ini. Dia itu memakai strategi manajemen apa sih? Terus gimana prosesnya? Oke, mari kita bahas. Yang pertama, yang perlu sobat manajemen ketahui sekilas tentang produk Oreo ini adalah merek dari sebuah perusahaan yang bernama Kraft Foods, ya, Kraft Foods. Perusahaan ini terkenal sebagai perusahaan yang memproduksi berbagai macam makanan ringan, salah satunya adalah Oreo. Ya, Oreo sangat sukses sekali di dunia pasaran ya, mengenal rasanya yang berbagai macam rasa, yaitu ada vanilla, terus ada coklat, terus ada strawberry, blackcurrant, apalagi yang baru-baru ini tuh apa ya namanya ya, kalau nggak salah ada rasa dingin-dinginnya gitu loh. Terus juga ada rasa kayak es krimnya itu. Nah, itu juga, tapi aku lebih suka yang warnanya Oreo rasa coklat sih, karena dia itu enak banget lah pokoknya. Kalau bahas Oreo itu nggak ada habisnya. Terus ya, selanjutnya, gimana sih strategi perusahaan dalam memasukkan produk Oreo ini hingga bisa bersaing di pasaran? Salah satunya dengan media yang dibuat menjadi unik. Contohnya dari slogan yang sering banget kita dengar dimanapun itu, yaitu apa? Diputar, dijilat, celupin. Dicelupin di mana ya? Yaitu dicelupin, bisa dicelupin di susu, di teh, di kopi, bisa minum, pokoknya minuman yang serba rasa-rasa gitu ya, pasti nikmat banget itu. Terus selain dengan slogan nama itu ya, bahkan tak jarang juga kita membeli produk sejenis dan berbeda merek yang kita sebutnya sebagai Oreo kan. Hal yang sama dilakukan seperti perusahaan Danone yang memproduksi produk salah satunya itu Aqua sebagai air mineral atau air minum, apapun air minumnya yang kita pasti bisa menyebutnya dengan Aqua kan. Oke. Yang pertama yang perlu sobat manajemen ketahui sekilas tentang produk Oreo ini adalah merek dari perusahaan ternama yaitu Kraft Foods. Perusahaan itu terkenal banget sebagai perusahaan yang produksi berbagai macam makanan ringan, salah satunya itu yaitu Oreo. Nah, Oreo ini adalah brand yang sangat terkenal sekali ya, yang selain harganya itu ekonomis, rasanya juga enak, dan berbagai macam rasa itu ada rasa vanilla, rasa coklat, strawberry, rasa es krim, dan lain-lain. Nah, slogan yang sering kali kita dengar yaitu apa? Diputar, dijilat, terus juga dicelupin. Nah, itu pokoknya ya. Terus slogan itu cukup erat di kepala kita ya, karena itu sebagai bentuk usaha dari mereka untuk mengusahakan kepada kita itu apa ya, di pikiran kita tuh kayak Oreo. Dan itu kayak slogannya itu kayak itu diputar, dijilat, itu dicelupin. Nah, bahkan tak jarang juga ketika kita membeli produk sejenis yang beda merek pun kita menyebutnya sebagai Oreo, ya kan? Sepertinya salah satu contohnya yaitu Aqua. Nah,
Jangan kita jauh-jauh deh. Nah, ini aku ada satu produk yang akan aku spill di video ini ya. Apa ini namanya? Yaitu plot. Tapi kalau kita membelinya pun pasti akan nyebutnya apa? Tolong dong belikan Aqua, padahal yang diminta itu bukan Aqua, bisa aja Aku Cuy, bisa aja merek Club, bisa aja Cleo dan lain sebagainya. Itu kan yang sebenarnya itu berbagai varian rasa gitu, varian keinginan gitu ya. Nah, itulah pokoknya. Oke, kita akan masuk ke dalam inti dari video ini, yaitu aku akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu tentang kooperatif strategi. Apa sih kooperatif strategi itu? Nah, aku akan jelasin ya. Dengerin baik-baik nih teman-teman. Kooperatif strategi atau strategi kerjasama adalah suatu strategi di mana perusahaan-perusahaan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Apa tujuan bersamanya? Yaitu goals. Yang pastinya untuk menciptakan nilai bagi pelanggan, di mana nilai harus melebihi biaya. Untuk mendapatkan nilai tersebut pun itu nggak mudah, harus membangun relatif untuk bersaing, ya kan? Terus juga ada nih jenis strategi kerjasama yang pertama, yaitu ada aliansi strategis. Apa sih aliansi strategis itu? Nah, nanti kita bahas ya. Yang kedua yaitu strategi kolusif, di mana dua atau lebih perusahaan saling bekerja sama untuk meningkatkan harga di atas level kompetisi penuh. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang aliansi strategis sebagai tipe pertama dari strategi kerjasama. Apa itu? Adalah persekutuan antara perusahaan-perusahaan yang menggabungkan sumber daya dan kemampuan bersama untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, di sini aliansi strategis ini ada 3 jenis, yaitu yang pertama apa? Joint venture. Joint venture itu apa? Aliansi strategis di mana 2 atau lebih perusahaan menciptakan perusahaan baru independen untuk saling berbagi sumber daya dan kemampuannya untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, yang kedua ada aliansi strategis ekuitas. Apa itu? Persekutuan di mana 2 atau lebih perusahaan menggabungkan sumber daya kemampuannya di mana masing-masing memiliki persentase dan kontribusi yang berbeda dalam perusahaan. Terus yang ketiga ada aliansi strategis non-ekuitas. Apa itu? Sebuah persekutuan di mana 2 atau lebih perusahaan kemampuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Aliansi ini tidak menciptakan perusahaan independen yang terpisah, sehingga kurang formal dan membutuhkan komitmen yang terpisah, komitmen yang lebih sedikit dibandingkan joint venture, maaf ya, dan aliansi strategis ekuitas. Nah, itulah pokoknya penjelasannya ya, kurang lebih. Alasan mengapa sih sebuah perusahaan tersebut atau Oreo ini, brand Oreo ini mengembangkan aliansi strategis itu? Alasannya adalah mengembangkan aliansi strategis dapat berbeda-beda tergantung jenis pasarnya, ya kan? Di sini terdapat 3 jenis pasar, antara lain slow cycle market, fast cycle market, dan standard cycle market. Nah, yang pertama, Oreo ini adalah sebuah brand atau brand yang menjual makanan ringan, yang artinya orang-orang itu kebanyakan memilih makanan ringan atau hal-hal yang mudah untuk dicapai, yang sekiranya itu harganya itu terjangkau dan ekonomis. Nggak mungkin kan kita setiap hari itu beli mobil, beli motor, yang itu tuh pastinya nggak semua orang akan membeli itu, dan orang kaya pun nggak akan berbondong-bondong untuk membeli sepeda motor atau mobil, ya kan? Nggak mungkin, termasuk rumah. Nah, penjualan dari mereka atau marketing dari mereka itu dibilang sangat lambat, berbeda dengan Oreo atau makanan ringan lainnya. Nah, pokoknya itu makanan ringan ini. Nah, makanan ringan ini kan Oreo ini kan biskuit ya. Biskuit yang artinya itu dia itu sangat pesat sekali atau masuk dalam kategori fast cycle market. Nah, keunggulan kompetitif perusahaan tidak dilindungi dari imitasi, itu fast cycle market dan slow cycle market. Di dalam standard cycle market itu juga ada keunggulan kompetitif perusahaan juga dilindungi dari imitasi, di mana jangka waktunya itu lebih lama dari fast cycle market.
tapi masih lebih pendek dari slow cycle market. Adalah suatu perusahaan di mana keunggulan kompetitif perusahaan dilindungi dari imitasi untuk jangka waktu yang relatif lama dan mahal. Sedangkan di dalam alasan aliansi strategis dilihat dari jenis pasar kan. Nah, kita masuk penjelasan tentang alasan mengapa aliansi strategis dilihat dari jenis pasar. Yang pertama, slow cycle market. Kenapa sih slow cycle market itu pendapatannya itu dia itu nggak secepat Oreo ini? Yaitu yang pertama itu mendapatkan akses dari pasar yang dibatasi, mendirikan waralaba di pasar baru, mempertahankan kestabilan pasar. Nah, kalau fast cycle market yang dimiliki oleh Oreo ini yaitu mempercepat perkembangan barang atau jasa baru, mempercepat masuk ke pasar baru, memelihara kepemimpinan pasar atau market leadership, membentuk standar teknologi industri, berbagi resiko dan biaya, penelitian dan pengembangan, mengatasi ketidakpastian. Kalau standar cycle market itu mendapatkan market power, mendapatkan akses ke sumber daya komplementer, membuat skala ekonomi yang lebih baik, mengatasi rintangan pandang perdagangan. Belajar ilmu pengetahuan tentang teknik bisnis baru. Nah, itu kurang lebih dari penjelasan dari jenis dari aliansi strategis. Nah, kita masuk ke yang poin kedua. Aliansi strategi Oreo adalah di mana termasuk dari global strategi alliances. Kenapa? Oreo melakukan SEO branding dengan Supreme. Nah, tahu kan Supreme? Nah, itu melempar produk kolaborasi ke pasar. Produk tampil dalam wujud lazimnya, lempeng ornamen berukir yang mengapit krim gula putih di dalamnya. Biasanya lempeng itu berwarna hitam, namun tampil bersama Supreme warnanya jadi merah. Ya dong. Ini sesuai warna identitas Supreme. SEO branding juga ditandatangani oleh adanya nama Supreme pada tiap lempeng biskuit itu. SEO branding adalah aktivitas kemitraan antar brand, bisa lebih dari 2 brand dengan mempertahankan keunggulan reputasi masing-masing. Tujuan strategi ini adalah penerapan pasar yang lebih dalam dan luas, umumnya lewat konsumen setianya masing-masing. Kolaborasi 2 brand ini akan menciptakan minat pembelian baru di luar kebiasaan. Terus kita akan lanjut ke poin ketiga. Poin ketiga ini yaitu menjelaskan tentang strategi level bisnisnya Oreo. Yang dilakukan Oreo ini adalah masuk pada tingkatan bisnis level strategi. Mengapa demikian? Karena Oreo ingin menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat, yaitu dengan memiliki slogan diputar, dijilat, dicelupin, ya kan? Nah, itu. Terus apalagi Oreo juga bekerja sama dengan brand-brand atau dengan perusahaan-perusahaan lain seperti kayak Cornetto, terus juga kayak minuman-minuman gitu, cake dan lain sebagainya, kayak cake rasa Oreo, terus juga ada minuman rasa Oreo, pokoknya yang serba Oreo. Lah, banyak sekali kan kerjasama dengan Oreo ini. Jadi dimana pasar itu sangat welcome gitu loh dengan adanya Oreo. Apalagi Oreo ini sangat diminati oleh kalangan masyarakat selain harganya yang ekonomis dan juga produk ini tuh terjangkau dan bisa dibeli dimanapun gitu. Nah, karena Oreo ingin menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat ini, Oreo menempatkan di hati para konsumen dari semua kalangan usia dan jenis kelamin. Semua itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh keuntungan. Maka dari itu, kenapa kita selalu ingat bahwa slogan yang diputar, dijilat, dan dicelupin itu adalah Oreo. Hingga kita selalu menyebut 2 biskuit yang saling mengapit krim di tengahnya kita sebut Oreo, ya enggak? Nah, apa ini? Oreo dong. Nah, maaf yang jatuhin. Oreo ini dia itu sudah kerjasama nih sama anggota grup girl band dari Korea, yaitu Blackpink. Masa sih
nggak ada yang tahu Blackpink. Blackpink itu udah terkenal di mana-mana. Apalagi kalau yang berurusan dengan Blackpink itu langsung melanjut pesat gitu. Jadi nggak salah dong Oreo ini bekerja sama dengan Blackpink, ya nggak? Tapi harganya juga tetap sama, Rp2.000. Terus juga padahal belum tentu itu Oreo, namun secara tidak langsung Oreo telah berhasil menanamkan produk itu di hati dan pikiran kita. Nah, oke, segitu dulu video penjelasan tentang brand Oreo ini.